hasil foto dari si Sony Ericsson Satio ini kayak gini nih guys. Ini kondisi gelap gulita banget, dan saya akan maksimalin dari si fitur xenon flash yang ada di Sony Ericsson Satio ini nih. Ini saya foto kipas angin ya, dan ajaibnya kipas angin ini bakal berhenti si laju kipasnya nih. Gila, parah banget, keren. Dan ini hasilnya gila, bening banget loh, cerah banget guys nih. Nanti di akhir saya bakal tampilin hasil dari fotonya ya. Kita coba objek lain. Nah, ini background video nih biasanya. 1, 2. Coba hasilnya. Gila, keren. Cerah banget, asli parah ini. Keren gila nih. Coba nih di sini ada. Halo semuanya, selamat datang di channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya bakal bahas lagi sebuah HP jadul ya. Nah, sebetulnya ada 3 HP jadul yang saya baru beli. Ada Sony Ericsson K810i, ada Sony Ericsson Satio, dan juga ada Nokia 7110 atau Nokia Lele. Tapi saya lebih menarik untuk mereview si Sony Ericsson Satio. Jadi inilah Sony Ericsson Satio. Jadi ini yang saya punya sekarang itu warna merah ya. Karena saya juga dulu udah pernah bahas si Sony Ericsson Satio ini. Dulu tuh yang saya bahas warna hitam. Dan banyak dari kalian itu nanyain ke saya, "Bang, masih ada nggak sih itu HP-nya?" Dan ini HP datang dan pergi gitu aja guys. Nah, sekarang lagi datang nih. Saya baru aja dapetin si Sony Ericsson Satio ini nih. Ya karena gampang-gampang susah sih sebetulnya nyari HP jadul dari tahun-tahun lalu di tahun 2020 ini guys. Apalagi yang kondisinya masih prima dan juga mulus kayak gini nih. Ini bisa dibilang masih mulus banget nih menurut saya nih. Bodinya minim baretan. Ya kalau layarnya kan ini kan karena touchscreen, jadi ya baretan tipis ada nih kayak gini nih. Itu karena ini touchscreen semua. Dan ini si Sony Ericsson Satio ini menurut saya canggih banget guys. Karena ya nanti saya sertain hasil foto dari si Sony Ericsson ini guys. Pokoknya hasilnya cakep banget. Ya mungkin kalau sekarang sih ini kayak si Sony Xperia One Mark II ya. Ini kecanggihannya mungkin kayak gini. Ya mungkin si Sony Xperia One Mark II ini di tahun 2040 atau 2050 mungkin bakal jadi barang goib sama kayak gini guys. Dan ini salah satu sejarah terbentuknya Sony Xperia Mark II ini guys. Ya itu sih menurut saya lah. Ya di video kali ini saya nggak bakal banyak ngebahas HP ini ya. Mungkin lebih banyak ngebacot sih kayaknya. Oke, jadi si Sony Ericsson Satio ini dulu dibuat pada tahun 2009 silam yang lalu ya. Ini dibuat untuk tandingan dari Nokia itu, kalau Nokia N8. Nah, Nokia N8 itu seri fotografi dari Nokia. Kalau dari Sony Ericsson itu ada Sony Ericsson Satio yang ini guys. Nah, saya lebih suka Nokia N8 sih daripada si Sony Ericsson Satio ini guys. Ya, mungkin nggak tahu kenapa sih saya lebih suka Nokia aja sih. Dan ini tipe layarnya itu udah touchscreen semua ya, berbeda kebanyakan dari si Sony Ericsson yang masih menggunakan Candy Bear atau Slide, atau masih ada tombol keyboardnya lah. Tapi Sony Ericsson Satio ini sudah full touchscreen, dan ini touchscreennya itu disebut dengan resistive touchscreen ya. Jadi resistive touchscreen itu harus ada penekanan jika ingin membuka si aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Misal kalau kita buka pesan kayak gini, jadi harus ada penekanan, semacam penekanan sedikit aja penekanan ya. Enggak kayak misal Nokia N8 atau Android sekarang, jadi kalau disentuh langsung ngebuka. Tapi kalau ini sentuh aja kayak gini nggak bisa nih, karena layarnya itu masih resistif. Jadi harus ada penekanan sedikit, baru ngebuka gitu guys. Oh iya, dan ini Sony Ericsson Satio ini menggunakan OS-nya itu menggunakan Symbian versi seri 60 kalau nggak salah ya. Kita coba lihat di pengaturan, kemudian nah ini dia nih.
Ini Sony Ericsson ini masih menggunakan Symbian versi 60. Dikembangkan oleh Nokia dan dilisensikan dari Nokia Corporation. Ya, jadi mungkin dulu ini si Sony Ericsson kerjasama dengan Nokia untuk membuat HP Symbian di Sony Ericsson ya. Ya, setahu saya karena si Symbian ini emang diproduksi hanya buat Nokia aja sih. Ya mungkin dulu ya kerjasama dari si Nokia sama si Sony Ericsson ini guys. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya. Jadi layar Sony Ericsson Sadio ini menggunakan layar sentuh resistif dan juga jenisnya TFT. Dan lebar si layar Sony Ericsson Sadio ini berukuran 3,5 inch. Oke, di sini ada speakernya. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 tombol. Di sini tombol home, tombol terima telepon dan tutup telepon. Di bagian atasnya ada untuk power on off-nya ya. Di sini nih guys. Ini. Nah, di sini. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada tombol volume up dan volume down, kemudian ada tombol preview untuk hasil foto dan ada tombol shutter untuk foto ataupun video. Nah, kemudian di sebelah kirinya nih, di sebelah kirinya terdapat tombol untuk penguncian kayak gini, di slide ke bawah atau ya nanti balik lagi ke atas. Kemudian ada lubang pot untuk pengisian daya baterainya ya. Ini tipenya untuk tipe Sony Ericsson sisir dan juga bisa gunakan untuk headsetnya guys. Kemudian ada slot untuk memori micro SD, jadi bisa digunakan memori micro SD tambahan ya. Dan berbeda dengan si Sony Ericsson kebanyakan, kalau Sony Ericsson kebanyakan kan masih menggunakan memori M2 ya. Nah, di si Sony Ericsson Sadio ini sudah menggunakan memori micro SD guys, jadi lebih mudah lah, lebih gampang nyarinya guys daripada memori M2. Oke, kemudian kita bahas apa lagi ya? Kita coba ke kameranya aja ya. Oh iya, di bagian belakang nih. Di bagian belakangnya ini, di sini. Di sini kalau kita slide terdapat sebuah benda yang sangat canggih guys. Jadi ini dia ada kamera dengan resolusi 12,1 megapiksel yang menurut saya top, ajib banget pokoknya guys. Nanti saya sertain hasil foto dari si Sony Ericsson ini pas. Pokoknya mantep banget deh. Karena saya foto kipas pun bisa berhenti dengan kayak berhenti aja, kayak foto kipas lagi nggak jalan. Padahal si kipasnya itu lagi jalan guys. Pokoknya canggih bener deh. Sumpah canggih. Nah, kalau siang kayak gini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya spesial. Tapi kalau lagi malam banget, pokoknya tanpa ada lampu, kemudian kita foto si kipas. Hasilnya tuh sangat takjub deh pokoknya. Oke guys, kemudian ini tuh sudah ada fitur WiFi-nya ya. Jadi untuk internetan ini sudah menggunakan WiFi. Kemudian ada Bluetooth-nya juga, ada radionya juga. Pokoknya ini untuk keperluan multimedianya lah. Istilahnya multimedia ya. Untuk keperluan multimedianya ini sudah cukup lumayan lengkap guys. Kemudian baterainya itu berkapasitas 1000 mAh nih. Kita lihat di sini ya, 1000 mAh. Dan ini cukup lumayan awet juga sih menurut saya si Sony Ericsson Sadio ini baterainya. Oke guys, jadi mungkin itu aja bacotan saya kali ini tentang HP jadul Sony Ericsson Sadio di tahun 2020. Oh ya, untuk kalian semua yang berminat dengan HP jadul yang saya miliki ini, cek link di deskripsi video ini aja. Siapa tahu saya sudah buatkan iklan untuk jualan si HP Sadio ini ya. Kalau belum ya komentar aja atau lanjut DM saya di Triadi Putra. Dan ini saya jual dengan harga Rp950.000 aja guys. Cukup lumayan mahal sih. Di tahun 2020 HP jadul dengan harga segitu ya mungkin udah dapat Android. Tapi ya kembali ke pemikiran dan juga ke hobi masing-masing guys. Karena tiap orang kan beda-beda kemampuan, beda-beda mindset, beda-beda kesukaan, beda-beda hobi. Jadi ya mungkin buat mereka yang hobi, buat mereka yang punya jiwa kolektor, harga segitu mungkin nggak seberapa ya. Ya kayak saya aja ke Nokia N8, ya seberapapun itu harganya, kalau menurut saya oke dan juga mantep, karena saya suka banget sama Nokia N8, saya bakal beli guys. Ya kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya ya mungkin ya
lain waktu. Oke, jadi mungkin siapa aja yang berminat dengan HP Sony Ericsson Sadio ini, boleh lanjut DM di Instagram saya atau tulis komentar di bawah ya. Oke, jadi mungkin itu aja video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.